Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Berarti orang yang pakai Hanabilah dalam sholatnya wudhunya tidak boleh pakai yang cara A'rabi tadi ya, yang rukunnya cuma beberapa buah. Sebab saya pernah melihat teman saya yang sholatnya Hambali banget, tapi wudhunya ya begitu. Atau apakah sah-sah saja? Karena kan yang saya dengar wudhu dan sholat itu satu rangkaian. Silakan Ustaz. Menarik sekali. Ya, saya tidak bisa menyalahkan orang yang salatnya hambali tapi wudhunya kemudian tidak hambali. Bisa jadi dia awam, dan awam itu memang terhalangi untuk mengenal mazhab biasanya begitu. Orang awam itu kan mazhabnya adalah gurunya. Maka peribadatan yang dia lakukan itu disandarkan kepada apa yang dia pelajari dari Hmm. gurunya, dan kebetulan memang gurunya mengajarkan sholatnya seperti itu begitu, dengan wudhu yang tidak seperti itu gitu. Kalau ditanya apakah sah atau tidak begitu ya, saya melihat mematenkan bahwa seorang muslim harus beribadah dengan satu mazhab tuh memang rada sulit ya begitu. Nah, Rada sulit. Pertama, kita sulit untuk mengakses satu mazhab, hatta Syafi'i sendiri begitu. Dan kadang juga banyak fatwa-fatwa mazhab baik Syafi'i atau Hambali itu yang sulit diimplementasikan di tempat di mana mazhab itu banyak dipakai gitu. Syafi'i sendiri, bahkan Imam Nawawi Banten tuh kurang Syafi'i apa coba? Beliau menulis dalam kitab Nihayatuz Zain bahwa ada 3 fatwa madhab Syafi'i yang hampir nggak mungkin dan emang nggak mungkin dilaksanakan di kita begitu, di zaman beliau hidup, zaman Imam Nawawi, apalagi sekarang dalam masalah zakat itu, tentang ta'mimuz zakat dan yang lain-lain itu. Jadi memaksakan orang untuk bermadhab satu dalam pandangan dalam keislaman modern zaman seperti ini memang agak sulit. Yang penting kan kita berasaskan kepada orang-orang yang memang fatwanya itu layak untuk diamalkan. Dan Al-Quran pun tidak pernah membatasi fulan bin fulan, fulan bin fulan gitu. Adanya satu madhab sebagai panduan pembelajaran kita tentang keislaman itu kan membuat kita makin apa istilahnya, pertama menjadi terjaga peribadatan kita, yang kedua kita tidak apa istilahnya, tidak beribadah serampangan karena punya aturan begitu, punya aturan yang pasti. Tapi untuk mematenkan bahwa satu orang harus satu mazhab itu memang rada sulit. Nah, saya kalau melihat seperti itu, ya ya begitulah ibadahnya orang awam gitu. Selama dia tidak mengerjakan pendapat yang dia bikin sendiri gitu. Ditanya Hambali bukan, dilihat Syafi'i bukan, Maliki bukan, Hanafi bukan, ternyata dia bikin itu yang kagak boleh. Selama memang itu keluar dari fatwa itu saya dulu mengikuti apa yang kemudian dikatakan oleh guru kami Prof. Dr. Rusli Hasbi, bahwa ada yang namanya talfik mazmum, ada yang talfik masmuh. Talfik masmuh itu kan mengamalkan 2 pendapat mazhab yang mana pendapat itu tidak saling berbenturan begitu. Sedangkan talfik mazmum itu mengamalkan 2 pendapat yang saling menggugurkan gitu. Saya masih berpegang itu sampai sekarang, bahwa setidaknya kalau saya tidak memakai pendapat Syafi'i, saya pakai pendapat Hambali yang mana itu tidak nabrak dengan pendapat Syafi'i sebelumnya begitu. Tapi untuk diamalkan dalam arti sebagai apa istilahnya, penyeru jalan dakwah, sok banget ngomongnya, sebagai penyeru terhadap kebanyakan orang-orang dalam mengamalkan syariat Islam, itu juga ada kendalanya, ternyata banyak sekali kendalanya begitu. Maka sebijaksana mungkin, yang penting orang tersebut mengamalkan ibadah berdasarkan pendapat ulama yang layak untuk diikuti. Artinya selama dia nggak bikin fatwa sendiri, nggak ada masalah.
nanti dengan berjalannya waktu dia sadar akan terus belajar bahwa yang kayak gini nih nggak boleh nih, gitu. Mestinya harus begini, gitu. Jadi apa namanya, eh, apa istilahnya, sebisa mungkin untuk mencari atau berguru kepada guru yang satu dalam ibadah fardu ain. Yang ibadah fardu ain itu maksudnya ibadah yang wahyunya udah berhenti. Sedangkan pada ibadah yang wahyunya sudah berhenti tapi masalahnya terus-terusan baru, nah itu carilah peluang pendapat sebanyak-banyak agar untuk kita bisa akomodasikan pendapat itu pada kondisi yang mungkin kita butuhkan. Tapi pada masalah ibadah yang wahyunya berhenti, masalahnya juga sudah berhenti, sholat, puasa, wudhu, itu kan masalah udah berhenti. Nah, Maka bergurulah kepada satu guru yang dia mungkin dalam satu mazhab supaya kita bisa jadi orang yang benar-benar tidak comot sini begitu. Tapi kan kembali kepada kondisi kota sekarang. Muslim perkotaan sekarang tuh sulit untuk mendapatkan akses seperti itu. Maka kan zolim juga kalau kita bilang sholat ente gak sah tuh, ente begini tapi wudunya begini. Itu kan zolim sekaligus kagak ngasih solusi gitu. Kan ya. Maka itu dalam apa namanya, dalam konteks dakwah, saya sangat mentoleransi perilaku saudara-saudara muslim yang memang punya keterbatasan terhadap akses gitu. Intinya selama dia beribadah dengan pendapat yang apa istilahnya, eh, bisa diamalkan karena itu keluar dari ulama yang otoritatif, ya nggak ada masalah walaupun kemudian berbenturan gitu. Tentu dengan harapan dia terus belajar, memperbaiki ibadahnya. Kan itu seorang muslim, apa namanya, terus belajar untuk memperbaiki ibadahnya. Oke? baik.